Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami Giga Learning. Oke, kali ini kita akan membahas materi di bab 3, yaitu materi tentang usaha dan energi. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas pada video ini adalah bab energi. Eh, Bab energi, usaha dan energi, saya kasih judul bab 3 ya. Untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas energi, yaitu 3.1. Baik, kita akan berusaha untuk memahami apa sih itu energi. Ya, kalau dilihat dari segi pengertiannya sendiri, secara sederhana, energi itu dapat diartikan sebagai kemampuan ya, kemampuan. Energi itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk melakukan usaha atau usaha tersebut bisa kita kenal dengan kerja ya. Nah, eh, sebenarnya kita sudah mengenal konsep energi mulai dari SMA dan sebagainya ya. Kita tahu ada energi listrik dan sebagainya. Contoh sederhana dalam hal lain ya. Misalkan kita makan nih. Kita makan itu untuk menghasilkan energi agar nanti kita bisa bekerja. Nah, sama halnya dengan dalam fisika ini, energi tersebut diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dalam hal ini jika kita menganggap suatu benda ya yang memiliki energi, biasanya benda tersebut akan memiliki dua energi utama, yaitu yang pertama ya, energi yang secara umum ya, secara umum energi yang dimiliki oleh sebuah benda atau partikel itu dua ya, secara umum. Eh, ada energi kinetik dan juga ada energi potensial. Energi potensial. Nah, kita bahas satu persatu apa sih itu energi kinetik ya. Nah, energi kinetik ini energi yang dihubungkan ya. Energi kinetik itu merupakan ya energi yang dihubungkan dengan gerak suatu benda atau keadaan gerak benda. Keadaan gerak benda. Nah, misalkan sebuah benda sedang bergerak, berarti benda tersebut memiliki energi untuk melakukan usaha. Seperti itu biasanya persamaannya saya tuliskan Eka ya, akan sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, jadi di sini suatu fungsi ya yang dihubungkan dengan kecepatan atau keadaan gerak benda tersebut. Di sini tertuliskan fungsi F itu. Kemudian energi potensial ya. Energi potensial merupakan energi yang dihubungkan dengan konfigurasi benda ya, atau konfigurasi atau letak benda. Nah, biasanya energi potensial ini selalu berhubungan dengan letak benda, atau biasanya kita selalu menghubungkan dengan posisi ketinggian benda tersebut. Nah, misalkan suatu benda ya ada di ini merupakan permukaan bumi, misalkan bendanya ada di atas setinggi H. Nah, maka dia memiliki potensi untuk melakukan usaha atau untuk bergerak juga ke bawah ya, sebesar energi potensialnya. Maka dia memiliki energi potensial ya sebesar M massa dari ini, G gaya gravitasi, H. Nah, jadi energi potensial tersebut energi yang dihubungkan dengan konfigurasi atau letak benda. Oke, itu untuk pembahasan yang bab energi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya 3.2. Nah, kita masuk pada kerja oleh gaya. Nah, kalau tadi kita telah mengerti konsep dari energi, bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja.
Nah, sekarang apa sih kerja itu sendiri ya? Kerja nanti dapat kita bagi-bagi. Yang pertama sekarang kita akan membahas kerja yang disebabkan oleh gaya. Nah, pada bab ini kerja yang dilakukan oleh gaya, saya bahas di poin yang pertama dulu, kerja oleh gaya. Misalkan saya anggap di sini gayanya konstan. Yang pertama, gayanya konstan. Biasanya usaha selalu dilambangkan dengan huruf W ya. Itu akan sama dengan ya gaya dikalikan perpindahan yang disebabkan oleh gaya tersebut. Dalam hal ini gaya harus ya searah dengan arah perpindahan. Misalkan saya memiliki benda, sebut saja bendanya berbentuk kotak ya. Kemudian ini lintasannya, misalkan ya. Kemudian benda ini diberikan sebuah gaya sehingga benda tersebut berpindah ke sini, sehingga bendanya berpindah ya. Sejauh S ya, mulai dari sini ke sini sejauh S ya. Setelah saya kasih gaya sebesar F. Nah, berarti usaha yang kita lakukan pada benda tersebut untuk berpindah sejauh S itu dapat kita selesaikan dengan F dikalikan dengan S. Dengan catatan gayanya konstan ya, seperti hal ini. Gayanya terus diberikan konstan, maka usahanya dapat dihitung dengan W F dikali S. Dan yang harus diingat tadi bahwasanya gaya dan perpindahannya harus sejajar ya, baik itu searah ataupun berlawanan arah dengan arah perpindahan. Syarat ya harus saya tuliskan syaratnya, gaya, arah gaya ya. Saya tuliskan arah gaya. Syaratnya arah gaya harus sejajar dengan arah perpindahan ya. Kalau searah ya, kita anggap usahanya plus. Kalau berlawanan arah maka menjadinya min ya. Misalkan saya memiliki gaya yang pertama, gayanya ke sini, maka usahanya kan searah dengan perpindahan ke sini. Berarti usahanya adalah plus ya. Saya tuliskan W sama dengan F yang disebabkan oleh gaya dikalikan S. Kemudian misalkan pada benda ada gaya gesek nih ternyata. Arah gaya geseknya kan ke sini, gaya gesek. Maka usaha oleh gaya gesek tersebut akan sama dengan min ya, Fs gaya gesek dikalikan dengan perpindahannya sama. Dari hal ini maka kita akan dapatkan usaha totalnya, W total itu akan sama dengan W yang disebabkan oleh gaya ditambahkan dengan W yang disebabkan oleh gaya gesek ya. Seperti itu. Itu konsep dari gaya. Lantas kemudian bagaimana kalau gayanya saya kasih contoh ya, gayanya ke bawah. Misalkan ini tegak lurus ke sini. Thread, saya kasih gaya ke sini. Apakah ini akan menyebabkan usaha juga pada benda? Meskipun tidak dikasih gaya F seperti ini, kan kita tahu bahwa bendanya memiliki gaya berat ya sebesar mg. Saya tuliskan misalkan F-nya tidak ada nih, tapi kan kita tahu pada benda tersebut sudah berlaku gaya sebesar mg sini ke pusat bumi. Mengapa itu tidak dihitung juga ya? mg dalam hal ini mg tegak lurus, dan yang tegak lurus tuh tidak searah ya. Dan yang tegak lurus ini tidak mempunyai komponen ke arah perpindahan benda, sehingga usaha oleh gaya beratnya sama dengan 0. Makanya untuk gampangnya agar gayanya selalu searah dengan sejajar dengan perpindahan, didapatkan rumus perumusan gaya itu akan sama dengan F dikalikan dengan cos ya, cos theta
dikalikan dengan perpindahannya, karena jika kita kalikan gayanya dengan cos, itu akan selalu mendapatkan komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Misalkan nih, saya kasih gaya benda tersebut bukan di sini lagi, tapi saya kasihnya di sini, seret. Sebesar F, maka mana yang akan menyebabkan usaha? Tentunya kita harus cari komponennya, cari komponen gayanya. Di sini sebesar 30 derajat misalkan ya, maka komponennya akan memiliki dua komponen, yaitu komponen dalam arah Y dan komponen dalam arah X. Yang searah atau sejajar dengan perpindahan apa? Yang komponen dalam X. Kita tahu Fx itu sama dengan cos ya. Fx itu sama dengan F cos theta. Maka usahanya tadi benar, W sama dengan F cos theta. Maka persamaan ini harus dipakai terus. Misalkan kayak tadi nih, kasusnya gayanya kan ke bawah, gaya berat. Beratnya berarti berapa? Berarti kan tetanya diukur dari sini sampai sini ya, seret. Berarti berapa? 180 tambah 90 berarti 270. Maka cos 270 kan 0, sehingga usahanya 0. Maka persamaan ini harus selalu kita gunakan di gaya yang konstan. Oke, itu kerja oleh gaya yang pertama. Kemudian kita bahas lagi kerja oleh gaya, namun sekarang berbeda. Bagaimana kalau usahanya maksud saya bukan usaha, gayanya tidak konstan. Saya hapus dulu yang di atas. Bagaimana jika gayanya tidak konstan? Gayanya tidak konstan. Kalau gayanya tidak konstan ya, maka kita harus mempertimbangkan apakah perubahan gaya tersebut terjadi secara kontinu atau diskrit ya. Maka untuk menjawab hal tersebut, yang bisa kita kerjakan adalah kerja yang berubah namun secara kontinu. Bagaimana kalau perubahan gayanya tidak kontinu? Misalkan saya memiliki grafik ya, grafik gaya terhadap perpindahannya, F terhadap X ya, F terhadap X. Misalkan gayanya konstan seperti tadi teman-teman, berarti konstan saja. Usahanya dapat kita hitung dari luasnya ini, F dikalikan dengan delta X nya. Coba kita tadi kan misalkan F-nya di sini adalah 20 ya. Kemudian X-nya di sini 2, kemudian di sini 5 misalkan. Kalau kita pakai rumus tadi, W sama dengan F cos theta ya, kalikan dengan S ya perpindahannya. Di sini F-nya 20, karena di sini pada grafik sudah tentu ya, sudah tentu searah tentunya. Jika grafik F terhadap X, berarti cos theta-nya tidak diperlukan. 20 dikalikan dengan 5 kurangi 2, 3, berarti sama dengan berapa? 60 ya, 60 joule usahanya. Oh ya, saya sedikit lupa tadi, satuan usaha adalah joule ya. Satuan tersebut kita dapatkan dari F dikalikan S ini, dimana F tersebut kalau kita jabarkan ya satuannya, nanti kita akan dapatkan satuan joule. Nah, di sini coba kita hitung luas ini. Apakah sama dengan ini? Berarti lihat W akan sama dengan ini berapa? Tingginya 20. Ini berapa? 3. Coba kita hitung luasnya. Sama kan? 20 dikalikan 3, 60 joule. Berarti usaha tersebut merupakan luas kurva dari F terhadap X. Lantas sekarang bagaimana jika gayanya tidak konstan? Misalkan gini, seret. Ya, gayanya tidak konstan. Terlalu panjang, saya hapus. Nah, misalkan gayanya tidak konstan ya. Misalkan gayanya seperti ini. Seret. Oke, ini F, ini X ya. Nah, ini kita dapat memecah-mecahnya ya menjadi hal-hal yang kecil, gayanya yang kecil. Misal ini kan bisa saya pecah nih. Saya jadikan komponen-komponen, seperti itu. Jadikan komponen lagi, jadikan komponen sampai ke sini, sehingga
Saya dapat hitung luas ini satu-satu secara kecil. Nah, lantas bagaimana jika ini sangat kecil sekali? Maka gayanya akan sama dengan perubahan gaya yang ini. Nah, bagaimana untuk perubahan yang sangat kecil? Tentunya kita dapat menggunakan integral. Nah, berarti usahanya tadi kan sama dengan luas kurva. Itu kan sama dengan luas ini ditambah luas ini. Kalau saya tuliskan kan sama dengan sigma ya, sigma fx ya, delta x i ya. Ini kalau di ini ke sini kan delta x ya, delta x1, delta x2, delta x3, delta xi. Nah, maka jika limit ya eh, apa namanya eh, delta x-nya sangat kecil ya, mendekati 0 ya, eh, sigma fx delta x, maka ini kan sama dengan luas kurva. Maka untuk luas kurvanya kita dapat gunakan integral atau sama dengan integral ya dari x0 sampai dengan xi f dx ya dalam hal ini. Uh, Berarti untuk persamaannya adalah sama dengan ini jika gayanya tidak konstan. Atau persamaan lebih umumnya saya dapat tuliskan kembali ya untuk yang lebih umum. Saya tulis lagi di sini untuk kerja oleh gaya yang tidak konstan. Nah, kerja oleh gaya yang tidak konstan. Nah, tadi maka kerjanya tersebut misalkan dilakukan dari A sampai dengan B ya. F untuk lebih umumnya adalah dx ya, dx. Jika benda tersebut hanya dalam satu dimensi. Lantas bagaimana untuk tiga dimensi? Untuk tiga dimensi saya dapat tuliskan A sampai B f dot dr ya tentunya. Nah, di sini dua-duanya saya jadikan dalam bentuk vektor sehingga A sampai B ya di sini akan menjadi fx dx plus fy dy plus fz dz. Nah, itulah konsep yang harus dipahami pada bab pertama tentang energi dan usaha. Oke, kita bertemu di video selanjutnya yang akan membahas lebih dalam mengenai kerja ya, dan energi. Tentunya juga nanti akan kita membahas mengenai hubungan antara kerja dan energi atau yang sering kita dengar dengan teori kerja energi.